Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'bud alladzi qad a'tana ni'aman katsirah hatta nastati'a an najtami'a wa nata'abbada fi hadzal masjid al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baik Bapak Ibu, pertemuan terakhir kita kemarin kita bahas tentang sholat berjamaah sampai pada bahasan wanita hadir di dalam sholat berjamaah. Kalau mau tidak salah itu, iyalah. Untuk pagi ini kita akan bahas judulnya Ahkamul Imam wal Ma'mum. Ini kok bahasan selanjutnya Ahkamul Imam wal Ma'mum. Hukum-hukum terkait dengan imam dan makmum. Baik, ini juga masih kajian lanjutan dari sholat berjamaah, tapi ada bahasan tertentu tersendiri terkait dengan imam dan makmum ini. Bagaimana aturannya, tutorialnya kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul imamah, keutamaan berjamaah, berimamah itu. Ya, al-imamah fadluha azim wa li'ammatiha tawallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa khulafa'ur rasyidun min ba'dihi radhiyallahu anhum. Wal imamah alaihi mas'uliyah kubra. Imamah itu menjadi imam, menjadi imam itu keutamaannya luar biasa. Makanya ada orang barabui menjadi imam nak. Ya, menjadi imam tu barabui orang kan. Segala macam. Boleh amatiha tawallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keurgensinya bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan keberimamannya, itu dia. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan khulafah rasyidin setelahnya. Cuman al-imamah mas'uliyah kubra. Imam itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Bahkan kadang tanggung jawabnya seluruh makmumnya berada dalam tanggung jawabnya. Nah, gitu dia. Wa huwa dhamin wa lahu ajrun kabirun in ahsana. Tapi pahalanya pun gadang. Pahalanya pun gadang. Nah, makanya orang nio menjadi imam karena menimbang pahalanya tadi. Karena apa Bapak Ibu? Pahala makmumnya pun dia akan dapat. Ya, misal ko imam kita tagak di siku makmumnya ada 200 orang misalnya ko. Maka pahala beliau 201. Pahala beliau sendiri dan pahala makmum tanpa mengurangi. Oh, bentuk itu tuh hilang pahala kami Ustaz Indah. Tanpa mengurangi pahala makmum, jatah si makmum itu. Nah, banyak pahalanya Bapak Ibu. Makanya itu tadi. Ini orang menjadi imam. Walahu minal ajri min ajri man sallamah, dan dia mendapat pahala dari pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, gitu dia.
Pernah suatu kali dulu pernah juga sampaikan ada orang yang menyerobot menjadi imam. Nah, saking mengejar pahalanya. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk menjadi imam itu ada adabnya juga. Dan siapa yang lebih berhak menjadi imam dan bagaimana kriteria imam itu, kita akan lihat. Hukum mutabi'ah al-imam, hukum mengikuti imam. Yajibu 'alal ma'mum mutabi'atul imam. Wajib bagi si makmum itu mengikuti imam. Fi salatihi kulliha, dalam seluruh aktivitas salatnya. Makanya di dalam hadis itu disebutkan kalau imam ruku' awak ruku' loh, kalau imam i'tidal awak i'tidal loh, jangan beko imam i'tidal awak dah sujud. Nah, itu wajib bagi si makmum mengikuti imam. Dalilnya dari mana? Ini dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Ini hadis yang sering kita baca. Sungguh imam itu diangkat untuk diikuti. Soalnya apa Bapak Ibu? Ada beko orang yang menyalip imam. Ya, ada enggak Bapak Ibu? Salibnya imam yang lebih kancang lo larinya daripada imam lah. Ya, imam alun ruku' alunnya lah menggari ke bawah duluan kan. Baru imam Allah hanyalah duluan ruku'. Nah, ada itu menyalip imam namanya itu. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, maka baru bertakbirlah kamu semuanya. Bahasanya Bapak Ibu pakai fi'il madhi. Idza kabbara, apabila imam telah bertakbir, baru fakabbiru. Fi'il amar itu lil mustaqbal, baru kemudian kamu susul dengan bertakbir pula. Jangan bertakbir duluan daripada imam. Itu dia. Oke, wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, baru kemudian kita ruku. Baru kemudian kita ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi kita tidak membaca tasmi' seperti apa yang dituntunkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i kan tetap baca tasmi' juga kata beliau kan. Jadi kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, kita langsung baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kan ada beberapa teks kalimatnya itu. Nah, di dalam hadis ini Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu dia. Bapak imam malah sambil mau dimana? Ini betanang juga tidak rukuk lah. Lampir lo imam ko kasujud lah. Nyolun jo bangkit-bangkit lah Pak. Toko kalau hebat. Nah, bahasanya tuh Bapak Ibu pakai huruf fa. Nih pertanyaan Pak Ketua kita luar biasa. Pakai huruf fa. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukuklah kamu semuanya. Pakai fa di situ. Fa itu Bapak Ibu harfu atfin bila hudud, huruf ataf tanpa jeda. Itu huruf fa. Dia ada fa, ada wa, ada thumma, ada ma'a dan seterusnya. Nah, kalau wa itu boleh pakai jeda. Kalau thumma apalagi? Ya, thumma apalagi? Misalnya dakhala Ahmad ma'a Hamid. Ahmad masuk bersama Hamid. Buka pintunya, masuk berdua-dua, sama-sama melangkahkan kaki masuk. Itu pakai ma'a. Oke. Dakhala Ahmad fa Hamid. Ahmad masuk lalu si Hamid. Maka pakai fa. Maka Ahmad masuk, kemudian langsung juga masuk si
Hamid. Tidak ada jeda dulu. Masuk Ahmad, langsung pula masuk si Hamid. Tapi di belakangnya. Dakhala Ahmad wa Hamid. Ahmad masuk dan kemudian Hamid juga masuk. Maka Ahmad masuk, boleh berjarak, kemudian ada satu orang, dua orang masuk, baru kemudian si Hamid masuk. Itu kalau pakai wa. Dakhala Ahmad thumma Hamid. Ahmad masuk, kemudian baru Hamid masuk. Ahmad masuk, lah setengah jam kemudian tiba si Hamid. Nah, itu yang pakai thumma. Berarti kalau thumma itu jaraknya agak jauh. Kalau wa itu jaraknya dake, tapi tidak berurutan. Tapi kalau fa jaraknya dake dan mesti berurutan. Maka kalau imam hadisiko pakai fa, maka kalau imam lah i'tidal, segera bangkit i'tidal. Itu yang fa itu. Tanpa jeda. Fa itu tanpa jeda Bapak Ibu. Nah gitu dia. Iko kadang-kadang tak ruku serupa. Sujud apa lagi? Sujud terakhir tu apa lagi? Lah hampir selesai lo tahiyat imam lah, hampir salam lo lah. Nyo masih sujud juga lah. Mungkin paling dianggap orang yang paling soleh betul lah. Wallah alam. Ya tidak begitu caranya dalam solat berjamaah Bapak Ibu. Kalau solat berjamaah ikuti imamnya. Kalau ingin sujud lama-lama, solat surang sudah itu. Nah, solat surang pupuhlah sejadi-jadinya. Bara taluk dia awak sujud kan? Ya, makanya kalau solat berjamaah itu kita pakai yang standar. Imam pakai standar, makmum pakai yang standar-standar saja. Yang jadi kebiasaan kita gitu. Allah alam. Ya Pak? Ya jadi ikuti. Oke. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam solatnya tagak, maka kita solatnya tagak pula, kecuali yang memang berhalangan untuk solat tagak. Ya. Karena pilihannya tagak dulu kan. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imam solat duduk, maka solat duduk pula semuanya. Kalau imam solat duduk, maka solat duduk pula semuanya, walaupun awak taluk tagak. Gitu dia Bapak Ibu. Nah, makanya disiko perlu menunjuk imam, utamakan imam yang memang taluk tagak. Dan imam duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, ya imam yang memang sholatnya normal itu yang diutamakan menjadi imam. Itu yang diutamakan menjadi imam. Maka Abu Acok sampaikan di belakang imam, upayakan jangan yang pakai kursi. Yang duduk di belakang, yang tagak di belakang imam gua, jangan yang pakai kursi. Kan pernah mau cerita tuh, ada kawan ko ngototnya niu tagak di belakang imam solatnya persis di belakang imam. Padahal yang di belakang imam itu kan calon imam. Ya, orang yang siap menjadi imam. Kalau seandainya beko imam batal, tuh inyo yang maju kan. Nah, kalau yang pakai kursi itu maju, otomatis makmumnya duduk semuanya sholat. Cari kursi dulu. Begitu dia Bapak Ibu. Itu kemelo kursi itu kemuko kan. Nah, iko indak dikecean Pak, apa minggir ya Pak, apa di pinggir situ sholatnya ya Pak, apa kecenyo. Iko musaji tanah wakaf urang gaeden katanya. Iko indak tahannya ha. Ya, itu kece beliau Bapak Ibu. Iko masjid tanah wakaf urang gaeden katanya. Kan tidak bagus jadinya. Nah gitu dia. Ya walaupun tanah wakaf orang gaya awak, kan orang gaya awak bukan wakaf awak kan. Orang gaya awak itu amal jariah orang gaya awak tuh mah ada amal jariah awak tuh kan. Itu. Oke. Jadi begitu. Kenapa yang pakai, mohon maaf, kenapa yang pakai kursi di pinggir? Karena yang diutamakan yang di sini ini memang orang yang siap menjadi imam. Kalau imam batalkan tidak tahu awak do Bapak Ibu. Anta imam aku beko sedang sholat, tahu-tahu sakit parui misalnya kan? Tidak tahu awak do Bapak Ibu. Ya, itu kan manusiawi itu, manusiawi. Kalau imam batal ya udah batal, tidak ada masalah di situ kan.
Ya, karena kalau ditahan pun beko berbahaya kan. Gitu dia. Maka maju yang di belakangnya. Itulah gunanya yang di belakang orang yang siap menjadi imam. Nah, jadi kalau imam sholatnya sholat tagak, maka makmum sholatnya sholat tagak, kecuali yang punya uzur. Kecuali yang punya uzur. Ya, kalau makmum itu kan bebas, Bapak Ibu. Makmum itu bebas. Tapi kalau imam, bebasnya itu bebas terikat. Kalau imam sholatnya duduk, makmum pun harus sholat duduk walaupun nyotalo tagak. Itu aturannya. Itu aturannya. Oke Bapak Ibu, paham ya? Nah, lanjut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imamnya salat duduk, maka salatlah kamu dengan duduk semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, al-ahaqqu bil imamah. Siapa orang yang paling berhak menjadi imam? Nah, iko nyojan beko nyelonong saya menjadi imam, atau ya si tangkalo dulu yang jadi imam dan segala macamnya kan. Ya, siapa orang yang paling berhak menjadi imam? Pertama, al-aqra, orang yang bacaannya bagus. Orang yang bacaannya bagus, maka yang paling fasih menjadi imam. Jadi yang jadi imam yang syarat utama itu Bapak Ibu bacaannya dulu. Ya, makanya imam gitu kan bagus bacaannya, maka beliau yang didahulukan. Ya, jangan beko dapet imam yang di belakangnya orang-orang fasih, imamnya suara serak-serak berdahak untuk tadi kan. Kacau tuh. Bacaannya kacau misalnya kan. Tajwidnya berantakan misalnya, itu kacau tuh. Wa huwal aktsar hifzan lil Quran, dan dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang yang bacaannya bagus lebih banyak bacaan hafalan Al-Qur'annya, maka dia yang didahulukan jadi imam. Jadi kalau seandainya misalnya ada anak-anak seumuran SMP tapi hafalannya bagus misalnya Bapak Ibu, dia lebih berhak. Ada anak SMP hafalannya bagus 30 juz, bantu kan ada tuh si Mikel yang di apa tuh di Tabiang tuh masih SMP, tapi kini alhamdulillah beliau sudah SMA. Ya, ada itu beberapa di situ tuh ada sahabat ambo Bapak Ibu buka rumah tahfiz, ada anaknya banyak hafalannya, namanya Mikel, dan suaranya juga bagus dan sudah menjadi langganan itu menjadi imam tarawih. Ya, imam tarawih itu dicatat sama pengurus-pengurus masjid itu. Bacaannya bagus, hafalannya bagus. Kinilah SMA anak tuh. Alhamdulillah. Ada juga yang perempuan waktu itu tuh kelas 2 SMP, hafalannya sudah 17 juz. Kelas 2 SMP hafalannya sudah 17 juz Bapak Ibu. Perempuan dapat reward dari gurunya, diumrahkan ikut sama kami waktu itu tuh tahun 2023. Ya, umrah sama kami rewardnya. Ada juga Bapak Ibu kalau di rumah tahfiz kami yang kami bimbing tuh sama yang dibimbing istri, ya bukan kami yang bimbing, istri dan kawan-kawannya yang membimbing. Alhamdulillah SMA kelas 2 hafalannya sudah 26 juz. Alhamdulillah. Nah, itu Bapak. Tapi kalau perempuan kan tidak mungkin menjadi imam selagi masih ada laki-laki. Maka pilih yang laki-laki yang bacaannya bagus. Nah, gitu. Itu syarat utama menjadi imam. Bacaannya bagus, hafalannya paling banyak. Jadi makanya aku heran Bapak Ibu, baku ini aja disuruh jadi imam. Ada masyarakat yang ngecek itu tuh, baku ini disuruh jadi imam. Ini masih anak-anak menikah sih alun leh. Syarat jadi imam tidak ada gaya harus nikah loh. Ya, tidak ada syarat menjadi imam itu harus menikah Bapak Ibu. Tidak ada. Syarat menjadi imam harus menikah, tidak ada. Syarat menjadi imam itu kita cari beko ada enggak yang sudah menikah? Entahlah. Ya, kita cari beko Bapak Ibu. Syarat menjadi imam itu yang pertama afsahuhum, orang yang paling fasih bacaannya. Oke, paling fasih itu dan paling banyak juga hafalannya tentunya. Kemudian al-alim fiqhu shalah. Orang yang paling alim, paling tahu dia fikih salat. Tapi diurut dulu. Kalau ada misalnya yang 2 orang, ada yang paling fasih,
walaupun ini paling fasih, ini paling paham tentang fikih solat, maka yang paling fasih didahulukan. Kalau dia sama-sama fasih misalnya, maka yang paling paham fikih solatnya yang didahulukan dari yang dua orang ini. Begitu dia Bapak Ibu, ya, yang paling faqih atau yang paling alim fikih shalah. Tsummal a'lam bis sunnah. Kalau kiranya nyo samo-samo hafiz Quran, bacaannya samo, hafalannya samo, kemudian pemahamannya terhadap fikih salat samo, maka sia yang didahulukan al-a'lam bis sunnah, orang yang paling alim dalam hal sunnah. Ya, paling alim dalam hal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiranya sama lah Ustaz. Nyo paling fasih, sama-sama fasih, sama-sama alim, sama-sama paham fikih, sama-sama tahu hadis misalnya. Maka sia yang didahulukan summa aqdamuhum hijrah, orang yang lebih dahulu hijrah. Nah, kalau awak tu ndak ada doh, maka ba'a caranya beko summa aqdamuhum islaman. Tentu dipilih orang yang paling dahulu Islamnya. Oh, kami sama-sama layi Islam Ustaz, misal seperti itu. Ndak ada kami mualaf doh, kami sama-sama Islamnya. Pokoknya saja layi kami Islam. Maka sia yang didahulukan summal akbaru sinnan, baru mencari akte kelahiran lain. Periso akte kelahirannya sia yang paling tua. Hindu ke solat Ustaz? Hah? Hindu ke solat? Tahu? Itu sebelum solat tu dicaliak dulu. Ya, dicaliak dulu kan. Kiranya ndak ada akte kelahiran di rumah, japui dulu. Artinya apa? Orang yang paling tua, baru umur yang dihitung Bapak Ibu. Berarti panjang kan sebelum umur itu kan. Nah, di tengah-tengah masyarakat ikutnya di masalah baku anak ketek yang dijadikan imam. Kalau anak ketek itulah balik, dia sudah berhak menjadi imam kalau dia memenuhi kriteria yang tadi itu. Ya, paling fasih, paling alim. Ada anak awak misalnya kan tamat pesantren, ya, tamat pesantren, pemahaman fikihnya bagus, kemudian pemahaman hadisnya bagus, kemudian ilmunya juga bagus, kemudian hafalannya bagus, bacaannya juga bagus. Dia lebih berhak daripada awak yang umur 70 tahun yang juz 30 saya dah hafal. Itu dia. Ya Pak Ibu. Yo, ya. Jadi kalau ada anak ya masih muda tapi hafalannya bagus, dia lebih berhak daripada kita yang ya mungkin di bawah dia misalnya hafalan kita atau bacaan kita. Itu dia. Oke, tsummal akbaru sinnan, kemudian baru yang paling tua umurnya. Kalau payah bana, oh bilo jo bekece Pak Wang tadi kan, kalau bentuk itu tuh bilo awak kan salatnya oleh Ustaz, maka summa qur'ah, dilakukan qur'ah. Qur'ah itu apa? Undian. Diundi dulu ke salat tuh. Ambil undian dulu. Payah mana membuat undian Ustaz. Suruh hanya marasi dulu. Sia yang menang hanya yang jadi imam. Silakan Pak. Yang banyak hafalan tadi itu susah Ustaz. Tadi yang disuruh baca Al-Quran. Oh, untuk beliau kok banyak hafalannya kok insyaallah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang berhak menjadi imam nanti akan ada tuh. Ya, kita habiskan dulu ya Pak, nanti akan ketahuan tuh. Nanti akan ketahuan tuh Bapak Ibu. Nah, oke. Summa qur'ah, kemudian diundi. Kan kemudian diundi. Wa hadza fima idza hadaratis shalah wa aradu ay yuqaddimu ahaduhum. Ini kalau kita ingin menunaikan salat dan menginginkan siapa yang menginginkan atau ingin memilih siapa yang akan kita dahulukan menjadi imam. Nah, ini catatannya apa? Ini catatannya. Fa in kana lil masjid imamun wa hadarun. Apabila di masjid itu ada imam yang mukim. Ini imam ratib namanya.
Apabila di masjid itu ada imam yang mukim, kita tunjuk di masjid itu. Kalau di masjid awak ada imam yang ditunjuk tak? Ada kan? Nah, fahuwal muqaddim, maka dia lebih utama dan lebih didahulukan menjadi imam. Makanya kemur zaman jangan nyelonong-nyelonong sejadi imam. Bagus tadi kemur zaman jadi imam, deklah disuruh dek beliau. Ya, iyo kan Dina. Iya nak. Tuh. Kalau nak disuruh pun tak berani dah Bapak Ibu. Serius tu mah, tak berani. Beliau lebih berhak. Ya, siapapun orang, walaupun misal kau orangnya paling fasih, paling hafal, paling apa segala macam, kalau di situ ada imam ratib, maka dia lebih berhak daripada yang lainnya. Jadi imam kita di Masjid Nurul Yakin ini siapa? Beliau ini. Beliau yang paling berhak menjadi imam. Selagi ada beliau Bapak Ibu, jangan nyelonong-nyelonong menjadi imam. Jangan sekali nyelonong-nyelonong jadi imam. Tak boleh. Begitu dia Bapak Ibu. Itu aturannya. Itu aturannya. Makanya mau tak berani menjadi imam, pergi ke masjid-masjid itu mau tak berani menjadi imam kecuali kalau memang sudah disuruh. Dan itu pun babaso lo lah agak basi tangkal lo tadi je beliau tu mah taruhilah Ustaz katanya kan tidak lah kan biasanya beliau nama tadi itu entah berapa agak 3 kali lo menyuruhnya lah. Kalau ndak mau nak namuh ya Bapak Ibu, karena memang beliau yang lebih berhak menjadi imam. Begitu dia aturannya. Dia sehebat apapun, misalnya datang orang lain misalnya kan, orangnya fasih, kan sudah ada urutannya tadi kan, fasih, alim dan segala macamnya, fasih, alim, faqih, kemudian umurnya juga tua, tapi kalau di masjid itu ada imam yang ditunjuk, maka dia yang paling berhak, dia yang lebih berhak menjadi imam. Karena dia imam yang sudah disepakati. Itu intinya. Oke Bapak Ibu, paham ya? Nah, silakan Ibu. Hah? Azan? Oh, kalau azan itu boleh-boleh saja. Itu biasanya azan itu ditunjuk imam Bapak Ibu. Imam yang nunjuk. Azan itu imam yang nunjuk. Iqamah itu imam yang menyuruh. Ya, iqamah itu imam yang menyuruh, bukan ini yang menyuruh. Ya, bukan ini yang nyuruh iqamah. Tapi babunyi ikokonya langsung saya iqamah Ustaz. Iko dek karenolah kita sepakati. Ya, iko dek karenolah kita sepakati. Nah, do kami membuat surat kesepakatan do Ustaz. Kesepakatan sosial menjadi hukum. Namanya uruf. Ya, namanya uruf. Ya, kebiasaan masyarakat itu menjadi hukum dia. Maka boleh. Ya Ibu. Tapi kalau untuk azan pilihlah orang yang paling merdu suaranya. Makanya Bilal disuruh oleh Rasulullah menjadi imam kan, menjadi muazin kan? Bilal disuruh oleh Rasulullah menjadi muazin. Kenapa Bilal disuruh menjadi muazin? Karena Bilal itu suaranya merdu. Ya. Bilal itu suaranya merdu. Dari mana tahu Bilal itu suaranya merdu? Mungkin dulu pernah waktu tibonya di Madinah itu nyanyi takana kampung tarih nah. Ya, pindah dari Makkah ke Madinah, tibo di Madinah manung-manung Bilal ko nyoba nyanyi takana kampung. Kampung nan jauh di matu. Itu nyanyi Bu. Tadang ada Rasul rancak suara engkau mau Bilal. Kamu lah azan lagi. Tidak pula seperti itu. Karena Rasul tahu suara Bilal itu merdu. Ya, maka untuk muazin itu sebenarnya ditunjuk imam. Imam yang nyuruh muazin itu aturannya. Itu aturannya, dan dipilihlah imam, dipilihlah muazin yang paling merdu suaranya. Iko jangan orang-orang gaya yang suara lama geretek suaranya disuruh aja azan lai. Yang muda-muda lah, yang muda-muda. Itu yang azan. Oke. Tapi rata-rata masih muda-muda. Insyaallah masih kuat azan sadanya. Ya. Ya, masih muda. Masih 36 baru. Iya. Alun ini. Iko kode kau numpaknya kan. Kode keras kau numpaknya kau kali itu.
Oke. Jadi kalau di masjid itu ada imam, misal, mohon maaf, dinda kita ini kan terbiasa menjadi imam di sini. Lalu kemudian pergi ke musola. Di situ kan ada juga imam kan? Dinda ini tidak boleh pula langsung menjadi imam di situ, walaupun awak tak biasa menjadi imam. Ya, karena di situ ada pula imam yang ditunjuk, maka dia lebih berhak daripada beliau ini. Begitu dia Bapak Ibu. Oke, imam fa in kana lil masjid imamun wa hadarun, apabila imam di masjid itu ada imam yang mukim yang ditunjuk, fahuwal muqaddim, maka dia lebih utama menjadi imam. Wa sakinul baiti wa imamul masjid ahaqqu bil imamah illa man dhi sultan. Nah, gini dia. Dan imam masjid itu ahaqqu bil imamah, dia lebih berhak menjadi imam illa man dhi sultan, kecuali bagi orang yang punya kuasa. Nah, tentu kuasa ini maksudnya penguasa Bapak Ibu. Kalau misalnya tapi tentu yang punya kuasa ini orang yang, ya, makanya di zaman Nabi Bapak Ibu, di zaman Nabi ataupun setelah Nabi itu, yang menjadi pemimpin negara itu orang yang memang bisa menjadi pemimpin sholat. Gitu dia. Yang menjadi pemimpin pemerintahan itu orang yang memang bisa menjadi imam sholat. Iko sholatnya entah bilo-bilo, ni Allah jadi presiden. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Di masjid pemerintahan, kalau untuk wilayah Sumbar kan masjid raya kan? Masjid raya apa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Bapak Ibu? Siapa tuh Bu? Orang Minang, ya orang Minang dia. Namanya aja Al-Minangkabawi, berarti orang Minangkabau teman. Imam Masjidil Haram. Ya, Imam Masjidil Haram. Beliau itu gurunya pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU. Ya. Pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari itu berguru langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi NU dan Muhammadiyah itu seperguruan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari seperguruan, kawan, konco, ndak do cekak-cekak do. Kok pengikut NU jo pengikut Muhammadiyah jadi cekak-cekaknya. Untuk masjid pemerintah, ini masjid pemerintah ya. Untuk masjid pemerintah seperti Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, siapa yang berhak menjadi imam di situ? Buya Mahyeldi. Dia yang berhak menjadi imam karena dia yang punya kuasa. Makanya kalau kamu mencari gubernur tuh memang yang bisa menjadi imam. Nah, gitu dia. Kalau untuk Masjid Agung Nurul Iman, siapa yang berhak menjadi imam? Alun Pak Alun dilantik besok nanti. Ya, Alun dilantik kan. Kalau kini masih Pak Henry Setta. Beliau yang berhak menjadi imam. Ya, makanya PJ Algomar ya, PJ Algomar. Maka Pak Dr. Algomar yang menjadi imam. Begitu dia Bapak Ibu, karena dia ya di sultan, dia yang punya kekuasaan, Nah, makanya orang yang akan menjadi pemimpin itu memang orang yang bisa menjadi imam. Makanya jangan sembarang saya memilih pemimpin tuh. Iko ditunjuk dek gara-gara pitih 2.000. Betul kah pengana kan? Orang nendak tentu apa-apa kan, bahkan orang yang tidak pernah sholat, itu yang ditunjukkan. Makanya Bapak Ibu tidak boleh memilih orang kafir menjadi pemimpin. Kan itu kan, tidak boleh Bapak Ibu.
Oh, kiranya ada orang kafir Ustaz, dia non muslim, mohon maaf, dia non muslim tapi akhlaknya bagus. Ini orang muslim, akhlaknya kurang bagus. Maka siapa yang kita dahulukan pilih? Hah? Siapa yang kita dahulukan? Iko muslim tapi akhlaknya tidak bagus. Iko non muslim tapi akhlaknya bagus misalnya. Nah, siapa yang didahulukan, Bu? Hah? Tetap muslim. Tetap muslim Bapak Ibu. Tapi akhlaknya tidak bagus Ustaz. Kata siapa yang non muslim akhlaknya bagus? Tapi nyelo Ustaz, nyebantunya awak segala macam Ustaz. Sedangkan Allah saja dia ingkari. Iya kan? Itu menunjukkan ketidakbagusan akhlaknya. Ya, sedangkan Allah saja dia ingkari, itu menunjuk itu adalah puncak akhlak itu. Nah, puncak akhlak saja dia ingkari kan, puncak akhlaknya kan itu kan akhlak kepada Allah kan. Allah dia ingkari, berarti akhlaknya sangat tidak bagus. Walaupun dalam pandangan kasat manusia, kasat mata manusia, sepertinya akhlaknya bagus. Gitu dia Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan Ustaz. Ya boleh, Pak. Sebentar. Adakah keutamaan sholat di saf pertama di dekat imam kedua? Di dekat imam kedua. Pertama. Kedua, ketika memandangkan pada bacaan apakah seharusnya jemaah ini berdiri? Karena kita lihat, mohon maaf, di masjid kita ini semuanya celingak-celinguk. Lah ala mengecek imam luruskan masih aja di belakang. Masih aja di sudut. Takwi mendakik ke imam. Ke imam. Ke saf pertama. Ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu. Kalau pada bacaan apa? Pada bacaan apa? Pada bacaan yang mana makmum itu harus berdiri untuk sholat? Maka tentu pada bacaan panggilan untuk sholatnya. Ya, waktu sholat telah tiba, waktu sholat telah tiba, sholat akan didirikan katanya kan, sholat akan didirikan, maka segeralah atur safnya. Nah, apa itu kalimatnya? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh sholat akan didirikan, sungguh sholat akan didirikan. Pada kalimat itu pastikan semua makmum sudah berdiri, sudah qamah dia. Qamah itu kan artinya berdiri. Qamah itu artinya berdiri Bapak Ibu. Asal makna dasarnya itu berdiri. Iqamah mendirikan. Ya, iqamus shalah mendirikan salat. Maka pada kalimat iqamah itu kalimat yang menyuruh kita untuk berdiri. Kalau alunjut tagak lai jinjing tadi Pak. Ya, ikut tangkau lah ya. Satu. Ini lah gaek dari awak ya. Apa payah gaek saya mah ya. Nomor kecan mah ya. Ya, itu dia. Oke Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Kalau di saf pertama, apakah di saf pertama itu ada bagian-bagian yang lebih utama? Kalau untuk fadilah tidak Bapak Ibu, sama saja. Untuk fadilah sama. Yang penting di saf pertama, tapi saf yang pertama lebih baik daripada saf yang kedua. Saf yang kedua lebih baik daripada saf yang ketiga. Bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Saf pertama lebih baik daripada saf yang kedua, saf yang kedua lebih baik daripada saf yang pertama. Asalkan di saf yang pertama itu menjadi saf terbaik. Saf yang pertama saf terbaik. Haruskah saf yang pertama itu harus di belakang imam? Ah, itu tadi. Tidak mesti di belakang imam, karena yang di belakang imam ini orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi wakil imam, ya, yang siap untuk menjadi imam. Itu yang dekat ini. Ya, begitu dia aturannya Bapak Ibu. Oke, Ibu tadi ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Biasanya ada 2 orang atau 3 orang bapak-bapak, tapi belum ada juga yang berdiri imam. Azan. Belum ada juga yang mau berdiri untuk azan. Kenapa perempuan tidak boleh azan? Apa alasan?
sekian orang. Nah, kenapa perempuan tidak boleh azan? Itu pertanyaan saya. Masya Allah. Dari gaman mencari apa kau nak je tagak-tagak azan lu awak si azan lain ke cik ibu-ibu. Masya Allah. Iya bu. Iya. Iya geli gaman mencari apa-apa tu. Apa-apa tu atau apa-apa kau? Kalau ada apa-apa tu di siku. Oke cik saya. Apa azan ya? Itu caranya. Ya. Kenapa perempuan tidak boleh azan? Karena suara perempuan itu mesti dijaga. Ya, suaranya menggoda ya Pak. Ya, suara perempuan itu mendayu biasanya kalau sudah apalagi kalau sudah berirama, dia suaranya mendayu. Maka perempuan tidak dibenarkan menjadi muazin. Tapi kalau iqamah boleh, dan itu pun khusus untuk perempuan saja. Ya, kalau tidak ada laki-laki sama sekali Bu, sementara kita akan sholat, maka tunjuklah salah satu menjadi imam, tapi ada nanti yang iqamahnya. Tapi iqamah saja tidak perlu azan. Ya, karena perempuan memang tidak boleh azan. Ya, ya Bu. Ini Ustaz, ya. Karena sudah terlambat, ada juga yang bilang tamat silai, azan lai. Dosa si azan lai. Dosa azan lai. Iya. Masya. Iya iya. Iya iya iya. Sudah Bu. Masya Allah. Apakah langsung iqamah saja kita ataukah harus azan dulu? Bapak Ibu, pernah suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, lalu kemudian kelelahan dalam perjalanan, beliau beristirahat. Itu dengan rombongan tuh. Apa kata Rasul? Ini banyak hukum, implikasi hukum yang dilahirkannya. Wahai Bilal, kamu ya malam ini kamu tidak istirahat ya, kamu menjaga kami, kata Rasulullah kan. Malam ini kami akan istirahat, kamu tolong begadang rundo jago kami. Supaya apa? Supaya besok subuh awak ndak takalo. Kata Rasulullah. Apa kata Bilal Bapak Ibu? Tenang Rasul, ambo menjago. Kata Bilal, siap ya Rasul, ambo jago. Kata Bilal. Lalulah Nabi sama para sahabat-sahabat yang lain-lain. Bilal ku ditugaskan untuk rundo, beko pas masuk waktu sholat beliau bersiap untuk azan. Tahu-tahu Bapak Ibu sedang menunggu kawan lalu ko duduk tamanung Bilal, sedang tamanung tu kiranya takalo loh. Ya, takalo kawan gua tadi. Ya, yang banyak tekan gampang ya. Ya, takalo kawan gua kan. Nah, bila jagonyo kiranya tak jagonyo tu langit matahari. La idza staddal harrala lah istilahnya kan. Tajago Nabi itu Bapak Ibu sudah kena terpaan sinar matahari. Jadi lahangnya matahari takajui tajago deh sinar matahari itu. Salat subuh kok lah lewat kah? Salat subuh lah lewat kok Bapak Ibu. Nah, waktu subuh ya, waktu subuh dah lewat. Bangun Nabi, lalu apa kata Nabi kepada Bilal? Hallaka ya Bilal. Celaka orang Bilal katanya. Itulah buruknya. Tapi kan mungkin bahasanya seburuk itu kan. Mungkin gawat ini Bilal, kata Rasulullah kan. Kamu tadi katakan kamu akan menjaga, ternyata kamu yang tidur, kata Rasul kan kepada Bilal kan. Iko mencari kerajo si Bilal kumat. Kalau memang tidak bisa, nah ini hukumnya Bapak Ibu. Kalau memang engkau tidak bisa pastikan, ucapkan insya Allah. Jangan pastikan tanang ya Rasul biar mau jago. Jangan itu saja. Insya Allah. Ini hukum pertama. Ini hukum pertama yang dilahirkannya. Kalau memang tidak bisa kira-kira memastikan, maka ucapkannya tuh insya Allah. Jangan langsung pasti. Pak datang ke rumah Hamboyo. Jadi, jangan jadi dulu. Insya Allah. Itu satu. Ya, itu satu, insya Allah. Kemudian apa lagi? Apa kata Nabi lagi? Bilal, sekarang kamu segera berwudu. Disuruh pula sahabat-sahabat segera bersuci berwudu. Kita akan sholat subuh bersama-sama. Ini yang kedua Bapak Ibu. Sholat subuh sudah di luar waktu. Ya, bolehkah? Boleh karena tertidur.
Ini Rasul, kisah ini Bapak Ibu, ini bukan menunjukkan bahwa Rasul itu ya, oh Rasul kok palalu orangnya, bukan. Mudah bagi Allah membangunkan Rasul di pagi itu. Kenapa Allah menidurkan Rasul? Ini memang bertujuan untuk memberikan implikasi hukum bahwa nanti umatnya Bapak Ibu akan mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Ya, umat Nabi Muhammad kok palalu. Ya, umat Nabi Muhammad ko apa Muhammad Nabi Muhammad tu? Ko, aku lain tak ada lain pajagonya kan, yang tu lah yang masih lalu tu Ya. Jadi itu dia, disuruhlah sahabat berwudu, disuruh. Itu Bapak Ibu, berarti kan di luar waktu subuh beliau sholatnya kan? Itu sholat qadaan namanya, bukan sholat adaan. Maka boleh mengqadha salat jika ada alasan tertentu tadi itu. Ini yang qadha yang disepakati oleh ulama karena di luar waktu dan penyebabnya adalah tertidur. Berlakulah hukum tadi raf'ul hukmi anin naim hatta yastayqiz. Diangkat hukum, tidak berlaku hukum bagi orang yang tertidur sampai dia terbangun. Ambo agak panjang Bapak Ibu karena jamnya dicabut, ambo enggak tahu pedomannya tuh. Nampak tu kan? Kini yang libur, jadi mau pueh-puehan terserah lebih kolai. Ya. Oh, kau tunjukan dari Pak Ketua, kau menyuruh berhenti deh kau nampaknya. Nah, tapi mau selesai dulu ya Pak Ketua. Oke, itu Bapak Ibu, itu yang kedua, boleh mengqadha salat jika ada alasan yang seperti tadi itu. Yang ketiga, disuruh sahabat semuanya bersuci. Lalu kemudian apa? Disuruh Bilal azan. Jadi walaupun lata lambe tetap harus azan. Itu jawabannya. Ya, walaupun lata lambe mah orang sekeliling lah selesai azan. Pedoman kita bukan orang sekeliling. Waktunya masih ada atau tidak? Kalau masih ada waktunya, sedangkan subuh tadi sudah lewat azannya, sudah lewat waktunya, tetap disuruh azan. Jadi kalau akan sholat berjamaah itu azan dulu. Azan itu untuk agunanya, untuk mengimbau orang-orang yang masih lalu di rumah tu supaya ke masjid. Kalau iqamah itu untuk menyuruh orang-orang yang lah di dalam masjid untuk tagak. Itu gunanya. Ya, jadi untuk mengimbau orang yang masih di luar, orang-orang yang alun sempat, orang-orang yang walaupun misalnya awak lah talambe, tapi ada orang-orang yang alun solat misalnya kan, nyo memang menunggu azan nyo dari Masjid Nurul Yakin, maka azan tetap dikumandangkan. Kalau talambe, tetap juga azan. Jadi Bapak Ibu, nah untuk menghindari fitnah, iku azan apa jo subuh-subuh jam 6 kuah, misal seperti itu, nggak usah pakai mic lah. Gitu caranya. Yang penting Bapak Ibu, pada prinsipnya azan tetap dikumandangkan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Bilal tadi itu. Jadi azan Bilal, lalu kemudian apa lagi? Setelah Bilal azan, semuanya disuruh oleh Rasulullah untuk sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini hukum yang keberapa ini? Yang keempat, yang keempat. Ini hukum yang keempat, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh sedapat mungkin jangan ditinggalkan. Walaupun waktulah lamepet bentuk tadi itu tetap ditunaikan Bapak Ibu. Bahkan pernah juga ada sahabat yang menunaikan sholat subuh, qabliyah subuhnya itu setelah subuh. Ini saking pentingnya sholat sunat qabliyah subuh. Itu hukum yang keempat yang dilahirkannya. Nah, kembali ke selesai sholat sunat semuanya, kemudian disuruh iqamat, lalu kemudian sholat subuh berjamaah waktu itu. Itu yang terjadi di kasus itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke pertanyaan ibu kita tadi, kalau waktu sudah lewat apakah masih disuruh azan juga? Iya, tetap disuruh azan. Kalau seandainya seperti tadi akan menimbulkan fitnah, lah lewat bana Ustaz, nah mungkin rasanya ledo. Mungkin orang-orang yang kedimbau tu nyala sembahyang lo di rumahnya tu mah. Maka azan tetap dikumandangkan, jangan pakai mic lagi. Jangan pakai mic. Itu untuk apa gunanya? Untuk menghindari fitnah, sementara kita harus menunaikan juga syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia, Pak. Allah a'lam bissawab. Masih ada bertanya boleh, Pak? Terus. Tarik kata Pak Ketua. Ya, menurut Pak Ketua, saya
Ya. Masya Allah. Pertanyaan. Ya. Malu jo Allah, malu jo orang. Sudah, Bu? Ya, paham. Oke, baik. Oke. Iya. Dia qobliyah subuh tapi ditunaikan setelah subuh. Ya. Niatnya tetap qobliyah subuh. Ya, bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Tapi, nah, tapi ini dari mana apanya? Ini dia. Man fatathu ratibal fajri sallaha ba'da tulu'i syamsi bi rabi sa'ah takriban wa huwa al-afdal au ba'da salatil fajri. Siapa yang ketinggalan rawatib subuh, fajri itu subuh ya. Siapa yang ketinggalan rawatib subuh, maka dia sholatnya setelah terbit matahari sekitar 1/4 jam. Setelah itu, wa huwal afdal au ba'da salatil fajri, atau persis setelah sholat subuhnya. Itu dia, Bu. Jadi boleh. Nah, masalahnya nanti apakah itu nanti tidak akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat? Iko ibuku sholat apa lo sudah subuh kok? Kan sholat setelah subuh itu kan haram, Bapak Ibu. Haram kan? Itu masuk waktu yang haram menunaikan sholat. Iko sholat apa lo? Nah, untuk menghindari itu boleh pulang sholat di rumah. Nah itu Ustaz, menghindari itu suruh jemaah atau masjid ikut kajian. Itu baru mantap. Iya betul Pak Wan. Nah, maka supaya Bapak Ibu nak salah sangko, nah dengarkan kajian-kajiannya. Sedapat mungkin datang kamu saja, ikuti kajiannya supaya kita bisa paham bersama-sama sehingga tidak menimbulkan suuzon kepada saudara-saudara kita. Ya. Good idea. Silakan Ibu. Kurang yang itu tidak tahu. Ibu-ibu yang sholatnya di rumah, bolehkah dia menunaikan sholat isyraq kalau dia pertama terhalang secara syariat ke masjid, dia karena punya anak bayi misalnya. Nah, maka kemudian yang kedua, sholat di rumah itu tetap berjamaah. Ya, kalau tidak cukup syarat yang dua ini, tidak bisa sholat isyraq. Ya. Maka baca caranya. Bah, kok ndak kamu saji perempuan di kampung Ambo tuh. Iya. Apa? Di Jakarta? Ya, Bapak Ibu, dia kan mengambil dalil itu tuh. Sebaik-baik perempuan itu sholat di rumahnya, dan sebaik-baik sholat di rumahnya sholat di kamarnya. Bapak Ibu, itu dalil hadis punya ilat. Apa ilatnya? Ada fitnah dan ada gangguan terhadap perempuan. Kalau fitnah dan gangguan itu sudah bisa dihilangkan, maka lebih baik ke masjid. Apa kata Rasulullah? Janganlah kalian melarang hamba Allah menunaikan ibadah ke masjid. Satu. Janganlah kalian melarang hamba Allah menunaikan ibadah ke masjid. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasul pernah bersabda, sebaik-baik shaf. Nanti jangan ada pertanyaan setelah ini ya, kecuali minggu depan. Ya, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik shaf laki-laki itu di bagian depan, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu bahasanya kan. Dan sebaik-baik shaf perempuan itu adalah di belakang, kemudian di depannya, kemudian di depannya, kemudian di depannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Rasul mengucapkan kalimat sebaik-baik shaf perempuan itu adalah di belakang, itu sholatnya di mana? Sebaik-baik shaf perempuan itu adalah di belakang, kemudian di depannya, kemudian di depannya. Itu sholatnya di mana kira-kira? Di masjid, di belakang laki-laki. Berarti di zaman Rasul perempuan sholatnya juga ada di masjid.
Mungkinnya terlalu paham dengan hadis yang tadi itu, nah Bu. Ya, bentar Pak. Ya, gimana Ibu? Kalau ada pengajian lalu kita bertanya, apa dasarnya perempuan tidak sholat? Kembali bertanya itu gitu nyatanya. Oh gitu ya. Oh jadi kalau orang Minang perempuan sholatnya di masjid, kalau orang Jakarta sholatnya di rumah. Oh. jawabannya itu hanya dilakukan dengan menanya yang menjadi. Iya. Karena itu orang Sumatera, akhirnya pertanyaan kita tidak terjawab. Iya betul. Dan itu ada pengajian Mas. Iya. Pengajian mulai dari jam 10 sampai jam 11. Dan sedikit lagi waktu sholat. Iya. Nah ada satu juga yang sholat itu cuma yang pergi, ya kan orang akan sholat. Iya. Padahal Mulai kini Ibu jangan tarik proposal lagi. Panjang Ibu. ya, begitu dia Ibu. Ya, jadi terkait dengan perempuan sholat di masjid, kemarin sudah kita bahas juga itu kan? Terkait dengan perempuan sholat ke masjid, kalau memang dia terhalang secara syar'i, maka atau ada ilat yang membuat dia tidak bisa ke masjid, seperti ada gangguan tadi, ya gangguan keamanan atau fitnah untuk perempuan itu, maka sebaiknya sholatnya di rumah. Ya, tapi kalau tidak ada terhalang secara syar'i, tidak ada gangguan, ilatnya sudah bisa dihapuskan, maka tidak ada halangan bagi dia untuk sholat ke masjid. Apakah tidak perlu Ustaz? Tidak perlu apa? Tidak perlu Ustaz, ya tidak mengarahkan itu sholat berjemaah. Oh, itu Allah alam. Kalau dosa Ustaz tuh nak tahu doang mau tuduh. Ya. Iya. Ya, Bapak Ibu yang punya kebutuhan silakan tinggalkan. Ya. Jadi kamu tidak pernah sholat itu ada di rumah, itu mencapai masjid, di masjid ada yang apa di rumah. Ya mungkin bagi saya tadi mah nyo terlalu paham dengan hadis yang sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya. Wallahu alam ya. Terakhir Pak, terakhir. Iya, pertanyaannya memang seperti itu Ustaz. Iya. Salah satu yang membuat mereka yang disampaikan tadi bahwa perempuan itu sebaiknya Safnya di belakang. sholatnya di rumah. Di rumah. Nah, itu yang fenomenanya sekarang nampaknya dijadikan alasan secara terbuka, secara mendalam untuk tidak ke masjid. Jadi makanya yang ibu yang datang ke masjid itu yang sudah tua saja, yang generasi baru ini tidak ada lagi karena sedikit dijadikan alasan itu. Hadis itu sepertinya benar-benar harus dijelaskan. Iya. Iya. Jadi satu sisi Allah menyuruh untuk meramaikan masjid. iya. Jadi saya melihatnya seperti itu, Pak Ustaz. Benar. Hadis itu, tapi dia tidak mau mengupas pedagangnya hadis itu sebagai masjid. Banyak hadis. Tidak mau berdebat. Iya. Dan tidak mau berdebat, dan yang betul hanya mereka saja. Nah, itu masalahnya. Yang betul hanya mereka saja. Mereka memang tidak mau berdebat, dan mereka tidak mau mendengar kajian kita biasanya seperti itu. Karena kajian yang diikuti hanya kajian dari guru-guru tertentu saja. Inilah yang tidak benar di dalam beragama itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Maka kebenaran itu Bapak Ibu tidak datang dari satu orang saja, satu atau dua orang saja, tidak datang dari sekelompok orang saja. Nah, karena mereka mendoktrin bahwa kebenaran hanya milik mereka, ini yang menjadi repotnya Pak. Ya Bu, sehingga tidak masuk yang awak sampaikan ledoh gitu kan. Sebanyak apapun dalil yang kita sampaikan Bapak Ibu, tetap tidak akan masuk. Ya, itu masalahnya itu karena didoktrin tadi itu. Ya, itu dia Ibu. Ya, mudah-mudahan
ya kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah dulu barangkali karena waktu kita telah lewat kali, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada kegiatan, udah masuk juga waktu waktu isyraq. Ya, Iko mumpung dia mau libur, kalau nak mulai cabut sih mah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.